Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Samuel Van Wilson dari 11 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana instalasi XAMPP dan SQL Yoke serta membuat database. Oke, kita langsung aja lanjut ke materinya. Untuk instalasi software, sebelum memulai membuat basis data, ada hal yang perlu dipersiapkan, yaitu XAMPP serta SQL Yoke. Nah, untuk mendownload XAMPP, kita langsung aja ke website resminya aja langsung, yaitu di apacefriends.org. Nah, di sini terdapat banyak versi, tapi untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan Windows yang versi terbaru. Nah, yang ini nih. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, jadi kita langsung aja ke foldernya. Nah, ini dia. Kita eh, terima-terima aja ya, kayak biasanya install awal umumnya lah ya. Nah, seperti ini. Jadi next 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 aja untuk ke letak directory atau foldernya itu biasanya ya itu di local disk C. Nah, untuk saya pribadi sendiri karena udah download, jadi nggak usah diinstal. Bagi kalian yang sudah mendownloadnya, kita lanjut ke eh, SQL Yoke-nya. Itu karena di SQL Yoke-nya itu berbayar, jadi kita menggunakan yang bajakannya saja. Nah, ini kita bisa langsung download. Dan setelah itu nanti kita install. Oke, ini udah kita selesai download. Setelah itu langsung aja open dan close. Kita ekstrak ke folder yang kita inginkan. Direct, direction pad. Di sini gua bakal ngarahin ke download aja. Dan ya, tinggal kita tunggu. Nah, ini dia. Langsung saja kita open. Biasanya kita tinggal next next aja dan untuk lisensinya kita setuju. Lanjut ke direction pad-nya seperti biasa saya di local disk C di bagian program filesnya. Lanjut tinggal kita install. Nah, kalau sudah, ini kan kita disuruh register untuk lisensinya. Nah, kita buka di bagian serials.txt. Nah, kita close aja ini. Lanjut, kita ambil yang bagian ultimate-nya, token key-nya. Lisensi ya, lisensi key-nya. Kita copy dan kita taruh di mana tadi? Nah, ini. Di bagian lisensi key-nya. Serta untuk namanya kita ini bebas ya, opsional. Bukan opsional sih, harus diisi. Cuman ya bebas terah kalian. Di sini gue namanya nama saya aja, Muel. Dan lanjut register. Oke. Oh ya lupa. Untuk itu sebelum kita membuka di SQL Yoke-nya itu, kita terlebih dahulu untuk membuka XAMPP-nya. Karena nanti kalau semisal kita ngebuka nih koneksi baru ke SQL Yoke, sebelum mengaktifkan MySQL, itu bakal terjadi error. Untuk itu kita close terlebih dahulu.
Ini kita close aja. Kita cari X sampai P. Nah ini. Kita langsung start aja. Dengan yang apa C. Nah, setelah itu kita baru buka SQL Yognya. Kita langsung cari. Nah, sebelum itu kita harus menambahkan sebuah koneksi terlebih dahulu. Yaitu kita namain dengan koneksi aja. Sebenarnya bebas sih, kalian mau namain apa aja. Cuman di sini saya namain koneksi. Nah, lanjut. Sebelum itu kita tes dulu apakah berhasil. Nah, connection successful. Berarti ini kita berhasil membuat sebuah koneksi di SQL Yok. Kita langsung aja connect. Nah, ini dia bentukannya UI dari SQL Yok. Nah, di SQL Yok itu sendiri itu ada terdapat dua pilihan ketika kita membuat sebuah database, yaitu query dan tools. Nah, sebelum itu kita perlu tahu dulu eh, mendingan query atau menggunakan tools. Jika kita menggunakan query itu kita lebih informatif karena di query itu tersebut di message atau di konsolnya itu menampilkan eh, sebuah informasi berhasil atau tidaknya database yang kita buat. Untuk tools itu sendiri itu lebih mudah digunakan. Dia lebih ke family friendly terhadap tampilannya. Karena ya kita juga tidak harus perlu menghafal kode-kode query yang ada gitu. Jadi pribadi saya sendiri itu memilih tools dibanding query karena emang nggak semua query saya hafal gitu. Jadi di tutorial kali ini saya akan menggunakan tools dibanding dengan query seperti itu. Nah, untuk pertama kali yang kita lakukan dalam membuat database adalah kita membuat database-nya itu sendiri dengan cara klik kanan di bagian kiri di sini, lalu create database atau shortcutnya itu Ctrl D. Nah, seperti ini. Database name-nya kita bisa membuat DB sekolah untuk namanya. Nah, nanti saya ingin di database sekolah itu terdapat data siswa dan data guru yang kita bahas sebelumnya. Oke, langsung create aja. Nah, untuk membuat data siswa dan data gurunya, kita membuatnya di tables. Nah, sini tables. Kita klik kanan, itu create table. Nah, kita namakan dulu, yaitu table, tbl, singkatan table, underscore siswa. Nah, di sini ada column name, yaitu nama datanya itu sendiri. Kita isi dengan